Imagination. Nice. Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga harinya bahagia selalu ya. Di sini kakak akan menjelaskan gimana cara mengidentifikasi unsur surat pribadi dan sistematika surat dinas. Saksikan videonya. Mengidentifikasi unsur-unsur surat pribadi dan sistematika surat dinas. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, adik-adik sudah pernah menulis surat atau menerima surat? Kita akan belajar apa yang dimaksud dengan unsur surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks yang lebih informal atau personal. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi. Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat biasanya terletak di bagian atas surat, berfungsi untuk menunjukkan kapan surat tersebut ditulis. Yang kedua, salam pembuka biasanya berupa sapaan yang bersifat personal seperti halo, yang terhormat, atau salam sejahtera. Yang ketiga, isi surat merupakan inti dari surat yang berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Dalam surat pribadi, isinya lebih informal dan bersifat personal. Misalnya, berbagi cerita, ucapan terima kasih, atau pertanyaan tentang keadaan seseorang. Yang keempat, salam penutup. Salam yang digunakan untuk mengakhiri surat seperti salam hangat, hormat saya, atau dengan cinta. Yang kelima, tanda tangan atau nama pengirim. Penulis surat biasanya menuliskan nama atau tanda tangan mereka di bagian bawah surat. Berikut adalah contoh surat pribadi. Kamu bisa menulis nama dan alamatmu di bagian kanan atas surat. Yang kedua ada tanggal, kalian menulis surat, ucapan salam seperti yang terhormat, nama penerima diikuti dengan koma. Kemudian lanjutkan menata gagasan kalian menjadi paragraf. Setiap paragraf berfokus pada satu gagasan utama. Apa gagasan utama dalam setiap paragraf ini? Setelah itu, tuliskan paragraf penutup singkat. Paragraf ini menyimpulkan surat dan biasanya berisi doa serta pertanyaan akhir. Terakhir, tutup suratmu. Penutup adalah caramu menggunakan selamat berpisah dalam suratmu. Jika suratmu formal, kamu bisa pakai dengan hormat atau salam hormat. Jika suratmu informal, kamu bisa menggunakan salam dari dada, salam hangat. Penutup apa yang kamu pakai di sini? Benar, karena surat ini untuk seorang teman, penulis akan menggunakan salam informal. Selanjutnya kita akan membahas sistematika surat dinas. Surat dinas adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik oleh lembaga, instansi maupun perusahaan. Berikut adalah sistematika yang umumnya digunakan dalam surat dinas. Yang pertama ada kop surat berisi nama instansi atau lembaga, alamat dan informasi kontak lain yang diperlukan. Yang kedua, nomor surat menandakan nomor urut surat tersebut, digunakan untuk mengantisipasi dan referensi. Yang ketiga ada tanggal surat, tanggal perbuatan surat dinas. 4. Perihal menyebutkan pokok atau tujuan dari surat tersebut, misalnya permohonan izin atau undangan rapat. Yang kelima, alamat tujuan berisi nama dan alamat pihak yang dituju. 6. Salam pembuka biasanya menggunakan salam yang lebih formal seperti dengan hormat. Yang ketujuh, isi surat merupakan bagian yang menjelaskan tujuan atau maksud surat secara rinci dan jelas. Surat dinas memiliki bahasa yang baku dan formal. 8. Penutup
berisi harapan atau pernyataan terakhir, misalnya demikian, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. 9. Tanda tangan atau nama pengirim. Biasanya terdapat nama dan jabatan pengirim surat serta tanda tangan resmi yang membutuhkan legalitas pada surat tersebut. 10. Lampiran. Jika ada dokumen yang dilampirkan bersama surat, bagian ini mencantumkan informasi tentang lampiran tersebut, misalnya lampiran satu berkas. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh surat dinas. Yang pertama ada kop surat, nomor surat, lampiran, tanggal surat, perihal, alamat tujuan, dan salam pembuka. Dan yang terakhir ada isi surat, penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Apakah kalian punya teman atau anggota keluarga yang bisa kalian kirim surat? Apa yang ingin kalian sampaikan? Untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, adik-adik bisa scan barcode atau klik link berikut. Bye-bye!